kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Bersama saya, Bu Rahayu. Kali ini kita akan mempelajari modus data berkelompok. Di SMP, kalian sudah mempelajari modus data tunggal. Ingatkah kalian apa pengertian modus? Modus adalah nilai data yang paling sering muncul atau yang paling banyak frekuensinya. Modus berguna untuk mengetahui tingkat seringnya terjadi suatu peristiwa. Coba kalian perhatikan tabel berikut ini. Ini adalah contoh data kelompok. Data kelompok yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, di mana terdapat kelas interval dan kolom frekuensi. Untuk mencari modus data kelompok, kita menggunakan rumus. Ini, di mana LMO itu adalah tepi bawah kelas modus. D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya. I adalah interval atau panjang kelas. Selanjutnya, mari kita tentukan modus pada tabel berikut ini. Ini adalah data kelompok yang terdiri atas 7 kelas dengan jumlah frekuensi seluruhnya adalah 50. Mari kita perhatikan langkah mencari nilai modusnya. Langkah pertama, kita harus mencari kelas modus. Kelas modus adalah kelas yang memiliki frekuensi tertinggi. Pada tabel ini, frekuensi tertingginya adalah 12. Maka, kelas modusnya berada pada kelas keempat, yaitu 50 sampai 59. Selanjutnya, kita mencari tepi kelas modus. Tepi kelas modus adalah batas bawah kelas modus dikurangi dengan 0,5. 50 dikurang 0,5. Maka kita peroleh tepi kelas modusnya adalah 49,5. Langkah ketiga, kita mencari nilai D1. D1 adalah selisih antara frekuensi kelas modus ini dengan frekuensi kelas sebelumnya. Jadi, frekuensi kelas modus 12, frekuensi kelas sebelumnya 8. Maka kita peroleh nilai D1 4. Selanjutnya kita mencari nilai D2. D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas setelahnya. Maka kita peroleh frekuensi kelas modus 12, frekuensi kelas setelahnya 9. Maka kita akan peroleh nilai D2 adalah 3. Kemudian yang terakhir kita mencari nilai I. I adalah interval kelas. Jika kita perhatikan tabel ini, maka kelas ini berada pada interval 20 sampai 29. Berarti kelas ini memiliki interval 10. Selanjutnya, data-data yang sudah kita peroleh kita masukkan ke dalam rumus modus.
tepi 49,5, D1 nilainya 4, D2 nilainya 3, intervalnya 10. Maka untuk contoh data kelompok berikut ini kita akan memperoleh nilai modusnya 55,21. Baiklah, selanjutnya kita dapat menarik kesimpulan langkah-langkah menentukan modus data kelompok. Langkah pertama, menemukan letak kelas modus, yaitu kelas yang memiliki frekuensi paling besar. Langkah kedua, menentukan tepi kelas modus, yaitu nilai batas bawah kelas modus dikurangi dengan 0,5. Langkah ketiga, menemukan nilai D1. D1 adalah frekuensi kelas modus dikurangi dengan frekuensi kelas sebelumnya. Keempat, mencari nilai D2. D2 adalah nilai frekuensi kelas modus dikurangi dengan frekuensi kelas setelahnya. Langkah kelima adalah menentukan interval atau panjang kelas. Terakhir, kita masukkan data-data yang sudah kita peroleh ke dalam rumus modus. Gimana sahabat Rumah Belajar? Sudah paham kan tentang modus data kelompok? Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa. Belajar asik bersama Rumah Belajar.